Hai hai, halo anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-6. Tetap semangat ya. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Nih di sini ya, ada cerpen tentang taman bermain yang hilang. Simak baik-baik ya cerpennya anak-anak. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba ia di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bungau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sesekali saat-saat itu ya. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tak asing seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih?" "Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan, "Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian." Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin." Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini
Tidak ada lagi pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah tak jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi teman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen tadi yaitu manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung dan tidak akan lagi ada penghasilan untuk orang-orang yang berada di sekitar pantai. Itulah pesan moral dari cerpen ya. Sikap yang baik. Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Sikap yang tidak baik. Manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Itulah sikap baik dan sikap tidak baik yang dapat diambil dari cerpen tadi ya anak-anak. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut ya. Nah, kira-kira kamu dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak? Nih, contoh sikap baik ya. Di sini ada beberapa contoh sikap baik. Selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. 2. Selalu menyapa dengan rumah tetangga kita. Yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Contohnya itu membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Lalu ciri-cirinya yaitu tidak merugikan orang lain, kemudian mampu mengendalikan diri, lalu berpikir positif ya. Kesimpulan, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri ya. Itulah kesimpulan dari sikap baik. Sekarang kita akan kembali berlatih silat. Kamu akan mempelajari gerak dasar tendangan ya. Sekarang kamu akan mempelajari tendangan dalam pencak silat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Nih, ini tendangan lurus. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan
tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke arah depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Ini merupakan dari tendangan lurus ya. Contoh gambarnya kalian bisa lihat di bawah. Nah, ini nih gambarnya ya. Nih. Sekarang tendangan tusuk hampir sama dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan, namun perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki. Ini gambarnya ya. Coba kalian lihat. Lalu tendangan jejak. Tendangan jejak ini bisa kalian lihat di gambar di samping ini ya. Disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh. Kalian bisa lihat ya gambar di bawah ini ya. Tendangan T hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Kalian bisa lihat ya contohnya di gambar berikut bagaimana tendangan T yang tendangan T itu seperti apa. Baiklah anak-anak, dicukupkan sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.